Hai Pisces, ini untuk bulan Maret untuk zodiak Pisces. Kita akan lihat untuk zodiak Pisces di bulan Maret, oke? Untuk general energi kalian, pekerjaan dan percintaan. For Pisces. Untuk general energi untuk zodiak Pisces di bulan Maret, self forgiveness. Terkait dengan situasi kamu Pisces di bulan Maret ini, katanya kamu harus melepaskan segala rasa bersalah kamu terhadap seseorang atau terhadap suatu kondisi, dan kamu harus ingat kalau kamu tuh ibaratnya dilindungin Tuhan. For Pisces, untuk pekerjaan, karir, pekerjaan di bulan Maret. Healing heart, you are powerful healer. Keep up the great work. Jadi terkait dengan pekerjaan kamu ibaratnya ya simple lah ya, kamu harus fokus terhadap suatu pekerjaan, terus membuat sesuatu hal lebih baik, ibaratnya gitu. Kalau ada suatu kesalahan cepat dikoreksi gitu ya. Tapi sebenarnya yang aku lihat untuk Pisces di bulan Maret nih, self forgiveness, di sini healing heart. Mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu healing terhadap suatu kondisi, terhadap situasi, mungkin terkait dengan seseorang. Jadi udahlah, nggak usah terlalu ngerasa bersalah terhadap suatu hal. Penyembuhan, recovery ini yang harus lebih fokuskan terhadap diri kamu. Terkait dengan pekerjaan, mungkin kamu harus lebih fokus dan terus terus melakukan sesuatu hal yang lebih baik, intinya gitu. Mungkin di bulan Maret ini akan ada suatu keberkahan, rezeki, uang mungkin, I don't know, yang mungkin akan datang sama kamu. Karena di sini ada treasure chest. Jadi tiba-tiba ada keberkahan yang kamu nggak lihat, tiba-tiba datang dalam hidup kamu ya. Siapa tahu dapat uang nemplok. Untuk Pisces, untuk karir, healing heart, choose a new direction. I don't know, Pisces, mungkin kalau misalnya kamu kalau misalnya kamu belum kerja kah, atau dihadapkan dengan dua pilihan pekerjaan, mungkin aku nggak tahu apa yang kamu tanya. Jadi ada suatu recovery. Jadi gini, kalau misalnya kamu ada sesuatu kekecewaan dalam ruang lingkup pekerjaan yang akhirnya kamu memilih untuk mendapatkan suatu peluang yang lebih baik lagi, berarti kamu lebih baik udahlah cepet moving on terhadap suatu kondisi atau situasi dalam pekerjaan yang membuat kamu kayak gue nggak bisa nih di sini. Akhirnya mungkin kamu memilih sesuatu new direction yang baru. Itu yang aku lihat. Tapi mungkin bisa juga dikaitkan dengan apabila berhubungan dengan teman kantor, orang yang mengecewakan kamu, mungkin orang yang bikin kamu kesel, ada sesuatu hal yang harus kamu recovery dengan cepat, gitulah. Kalau misalnya kamu belum kerja, tadinya di reject terhadap sesuatu hal, mungkin kamu merasa kok gue seharusnya bisa mendapat sesuatu hal yang lebih baik atau bisa berbuat lebih baik, tapi kamu mungkin ngerasa gagal. Udah, jangan, don't worry, berarti ayolah, ada sesuatu hal yang lebih baik dan pilih ke sesuatu hal yang lebih. Choose a new direction, pilih direction yang baru, petunjuk yang baru, guidance yang baru, kurang lebih seperti itu. Dan kamu jangan khawatir terhadap sesuatu hal, jangan ngerasa bersalah, jangan terlampau pesimis, jangan nggak usah khawatir terlalu besar terhadap sesuatu hal. For Pisces, percintaan Pisces di bulan Maret, Pisces for March. Percintaan Pisces, pay attention to the red flag. Jadi kalau kamu merasa stuck terhadap suatu kondisi percintaan, seseorang yang ngebuat kamu ngerasa stuck, ini adalah saatnya kamu untuk free yourself terhadap suatu kondisi dan situasi. Ibaratnya ini saatnya kamu untuk taking action, Dan kamu harus pay attention to the red flag, segala sesuatu sign, simbol, atau sesuatu hal. Jadi ibaratnya kamu harus pay attention to the red flag terhadap situasi atau terhadap seseorang. Mungkin udah nggak baik dijalankan, mungkin I don't know. Lihat ya.
Jadi terkait dengan percintaan Pisces, mungkin kamu tuh sudah dikasih tahu tuh sign simbol terhadap suatu seseorang, terhadap seseorang mungkin, terhadap suatu kondisi mungkin, tapi mungkin kamu kurang peka, intuisi kamu kurang tajam mungkin. Jadi kamu harus pay attention terhadap sesuatu hal, terhadap seseorang yang mungkin kamu udah harus bisa berbuat sesuatu perubahan, tapi kamu mengignore intuisi kamu. Oke? Oke, untuk general energi Pisces, self forgiveness. Apa yang harus kita ketahui untuk Pisces di general Maret? Self forgiveness. Pisces. Jadi ini sebenarnya udah aku lihat ketika aku shuffle. Ace of Pentacle tuh mau keluar. Jadi ini sebenarnya bagus. Jadi gini, kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak baik dalam hidup kamu, jadi ada rasa bersalah, ada sesuatu hal. Jadi gini, kalau misalnya kalau misalnya kamu gagal membuat sesuatu hal, gagal membuat suatu keadaan lebih baik. Kalau misalnya tadi pekerjaan contohnya, misalnya kamu belum bekerja terus tiba-tiba kamu datang ke interview misalnya, terus dia gagal, kamu merasa ada rasa penyesalan, harusnya gue bisa membuat sesuatu hal yang lebih baik gitu lah ya. Itu yang aku lihat. Tapi kalau misalnya enggak, tapi ini bisa dikaitkan dengan seseorang memberikan suatu tawaran yang baru dan ini positif dan possible. Mungkin terkait dengan pekerjaan. Ace of Pentacle dengan Queen of Pentacle ini adalah solid fondasi atau solid pekerjaan atau solid fondasi apa sih? Solid peluang yang solid yang akan ditawarkan sama kamu. Dan ini bagus banget. Jadi kamu terkait dengan suatu kondisi, kamu jangan khawatir. Kamu ibaratnya di-lead ke sesuatu peluang yang lebih baik, oke? Ace of Pentacle dengan Queen of Pentacle akan ada peluang atau a new beginning yang akan ditawarkan sama kamu, dan itu peluang yang sangat baik. Entah project, entah uang, entah bantuan finansial mungkin dari keluarga, I don't know. Tapi Ace of Pentacle dengan Queen of Pentacle ibaratnya di bulan Maret ini adalah suatu peluang yang akan ditakdirkan, ibaratnya yang akan ditampilkan buat kamu. Mungkin pekerjaan, mungkin keuangan, oke? Nah, untuk pekerjaan sendiri, healing heart and choose a new direction. Ini kartunya kayak Scorpio. Tadi Scorpio juga dapat ini. For Pisces untuk pekerjaan, healing heart and choose a new direction. Pisces. Untuk percintaan Pisces, pay attention to the red flag. Percintaan Pisces. Oke, jadi di sini yang aku lihat untuk Pisces ada 2 Ace of Cups yang terlihat dalam kartu tarot kamu. Ace of Cups ada sesuatu hal yang kamu suka, oke? Sesuatu hal yang kamu inginkan. Mungkin ini juga healing heart, bisa juga ibaratnya gitu. Ace of Pentacles ibaratnya sesuatu hal yang solid. Mungkin pekerjaan, mungkin uang gitu ya. Magician dengan Ace of Cups. Jadi sebenarnya yang aku lihat sebenarnya ada seseorang di sini antara kamu, mungkin kamu Pisces, atau mungkin seseorang mau menginvest sesuatu hal, mau menggunakan segala sesuatu hal karena dia tuh emang suka, emang cinta, emang care gitu ya. Tapi mesti hati-hati terhadap suatu magician. Kadang-kadang 50-50 apa yang dia lakukan, kadang-kadang for his or her own benefit. Jadi kalau misalnya kamu merasa mau melakukan sesuatu hal dengan maksimal karena kamu suka, karena kamu senang, karena kamu cinta, I don't know. Jadi kamu kadang-kadang mau melakukan sesuatu hal, tapi sebenarnya tujuan di sini adalah seseorang Pisces itu tuh baik gitu loh. Dia mau menginvest sesuatu hal karena dia merasakan rasa sayang gitu ya. Tapi ya aku lihat di sini kamu harus pay attention to the red flag terkait dengan siapapun orang yang berhubungan dengan kamu, oke? Karena ada sebenarnya sign dan simbol yang sudah atau intuisi kamu sudah katakan terhadap orang tersebut, tapi kamu mungkin masih mengignore gitu ya. Apakah orang tersebut memiliki orang lain kah, atau mungkin terkait dengan kamu yang membuat suatu effort terus menerus, apakah orang tersebut
apakah orang tersebut memiliki perasaan yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kamu harus pay attention terhadap orang tersebut. Tapi kita akan lihat untuk tadi self forgiveness, aku udah lihat, aku udah kasih tahu. Untuk pekerjaan healing heart, jadi aku lihat di sini sebenarnya untuk pekerjaan Wheel of Fortune dengan Nine of Pentacle ada suatu mungkin transformasi atau sesuatu hal keberkahan yang akan terjadi sama kamu, ibaratnya gitu. Apapun keberkahan rezeki yang telah dihadapkan sama kamu, akhirnya kamu bisa menggain confidence kamu. Ibaratnya kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, kamu komit terhadap sesuatu hal, kamu confidence terhadap sesuatu hal. Tapi yang bisa aku lihat pada saat ini juga adalah ketika apabila kamu berekspektasi terhadap seseorang untuk berkomunikasi, tapi yang aku lihat seseorang tersebut lebih fokus terhadap suatu kestabilannya dia sendiri. Mungkin dia single, mungkin dia fokus terhadap sesuatu hal, mungkin kamu melihat dia adalah seseorang yang independen, atau mungkin kamu adalah orang yang independen. Yang aku lihat ibaratnya kalau misalnya kamu melihat as a single person, independen kah, atau segala macam orang yang fokus terhadap suatu kestabilannya dia sendiri. Mungkin ibaratnya kalau misalnya kamu berhubungan sama dia, berkomunikasi sama dia, dan dia berusaha mengignore kamu atau tidak membalas respon kamu, yang aku lihat ibaratnya dia sedang mengalami suatu perubahan dalam hidupnya, ibaratnya gitu. Perubahan apa? Ya keberkahan mungkin, sesuatu hal yang membuat dia lebih stabil, sesuatu hal yang membuat dia lebih confidence terhadap sesuatu hal. Oke, tapi ini bisa juga dikaitkan dengan kamu. Mungkin kamu pada saat ini dalam ruang lingkup pekerjaan kamu lagi dihadapi dengan sesuatu hal perubahan gitu loh, sesuatu keberkahan yang baik, dan akhirnya kamu confidence terhadap sesuatu hal. Itu yang aku lihat. Dan ibaratnya the Wheel of Fortune dengan Nine of Pentacle, lakuin apa yang pokoknya pada saat ini lakuin terus apa yang pada saat ini kamu lakuin, karena itu akan membawa keberkahan yang lebih baik, merubah suatu siklus kehidupan kamu, mungkin keberkahan kamu gitu ya. Wheel of Fortune sebenarnya kebaikan dalam suatu hidup, perputaran dunia roda ibaratnya gitu. Nine of Pentacle ibaratnya bisa dikaitkan orang yang confidence, orang yang komit terhadap sesuatu hal, orang yang fokus terhadap sesuatu hal. Jadi pesannya di sini untuk terkait dengan pekerjaan, berarti lakuin apa yang harus kamu lakuin pada saat ini, karena akan ada suatu keberkahan yang akan terjadi sama kamu. Itu yang kulihat. Tapi kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang tadi aku bilang mengignore diri kamu, yang aku lihat ini adalah saatnya kamu untuk memilih suatu, choose a new direction, ignore terhadap orang tersebut. Dan akhirnya seseorang ibaratnya kalau misalnya ada satu orang yang fokus terhadap sesuatu hal dan seseorang berusaha untuk berkomunikasi, ibaratnya it's time you to move on dan pergi terhadap sesuatu hal. Pergi aja ibaratnya gitu. Ibaratnya mungkin seseorang di sini melihat satu orang pergi atau vice versa, atau orang tersebut melihat kamu pergi. Oke? Sorry guys. Oke. Untuk percintaan, pay attention to the red flag. Oke? Jadi sebenarnya di sini ada, kalau dilihat sih sebenarnya ada Three of Pentacle, Page of Cups dengan Nine of Cups. Jadi ada seseorang di sini berkomunikasi, mungkin satu orang mengajak orang, yuk kita pergi yuk, atau mungkin dia ngajak sesuatu hal, berkomunikasi sama kamu. Page of Cups. Jadi sebenarnya yang aku lihat gini, Nine of Cups dengan Page of Cups, jadi seseorang mungkin kamu menerima pesan dari seseorang dan akhirnya kita jalan yuk gitu lah, kurang lebih seperti, karena Nine of Cups tuh ada suatu movement, akhirnya dia ngajak jalan, atau mungkin akhirnya ada suatu movement dalam suatu hubungan. Yang satu Page of Cups, dia berkomunikasi antara kamu gitu ya. Jadi mungkin setelah berkomunikasi akhirnya orang tersebut ngajak jalan. Jadi terkait dengan siapapun orang yang berhubungan dengan kamu harus pay attention terhadap orang tersebut. Nine of Cups bisa dikaitkan seseorang yang ibaratnya dia tidak konsisten dalam mencatatkan emosinya, atau mungkin dia bisa dikaitkan dengan Nine of Cups tuh orang yang ibaratnya mungkin pada saat ini bisa berhubungan dengan kamu, tapi mungkin the next weekend dia menghilang. Jadi kurang lebih kayak gitu. Karena Page of Cups dengan Nine of Cups, ya mungkin ada suatu komunikasi yang terjalin antara kamu dengan dia, dan seseorang menginginkan suatu movement, ingin bekerja sama, ingin getting know each other terhadap suatu hal, tapi somehow mungkin pada akhirnya orang tersebut ya tidak konsisten terhadap suatu
tidak konsisten terhadap suatu emosinya. Mungkin ya tadi aku bilang, mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang sekarang mengatakan ya, besok mungkin mengatakan B. Itu yang aku lihat. Jadi kamu harus pay attention to the red flag. Ibaratnya universe, mungkin Tuhan sudah memberikan kamu red flag terhadap orang tersebut. Tuh orang tuh sebenarnya konsisten gak sih dengan apa yang dia omongin? Apakah dia cuman bermulut manis aja tapi tidak merealisasikan omongannya? Jadi kamu harus peka terhadap energi tersebut. Oke, semoga bisa berhubungan dengan Pisces. Bye guys.